Selanjutnya di surah Al-Isra juga, sekarang di ayat 82. Ini sudah diterangkan sebenarnya, cuman di tafsir yang berbeda. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi yang diambil itu adalah manfaatnya atau fungsinya, yakni syifa dan juga rahmah. Ya. Syifa dan rahmah itu bagi siapa? Orang mukmin ya. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memberitahu tentang kitab yang Dia turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an yang tidak datang kepadanya kebatilan ya, tidak ada kebatilan. Ya, sudah dijelaskan ya. Baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah penawar ya dan rahmat bagi orang-orang mukmin, yakni melenyapkan berbagai penyakit yang ada di dalam hati, berupa ragu, munafik, musyrik, itu ya, di antaranya ada yang dalam hati kan, ya, penyimpangan dari kebenaran dan kecenderungan kepada kebatilan. Kalau orang kafir nih kelihatan kafir ya, tapi orang munafik kan ke Islam nih. Oh kan begitu. Orang susah malah bahaya nang. Al-Quran menyembuhkan dari semua itu dan merupakan rahmat yang bisa menebalkan keimanan ya. Al-Quran itu menambah keimanan kan, ketika dibacakan menambah ya keimanan, hikmah, kebaikan dan kecintaan. Maka seseorang menambah keimanannya, hikmah, kebaikan dan kecintaan kepadanya ya. Orang itu kalau misalnya ada rasa cinta ya, tidak akan terobati kalau dia tidak bertemu ya. LDRan itulah bahasa ya namanya, Kan itu LDR. istilahnya dulu. LDR ya, jadi tidak bertemu ya, jarak jauh itulah. Budaknya. Tapi terkadang hati teh kan merasa rindu itu ya gitu, sehingga aduh kumaha ya gitu ya, LDR kondisinya kadang khawatir dalam rumah, atau khawatir kadang lagi apa, atau khawatir lagi gimana keadaannya ya. Nah, maka begitu juga pada Al-Qur'an ya gitu. Kecintaan seorang mukmin ya, cinta pada Al-Qur'an itu akan bertambah seiring dia dengan Al-Quran itu dekat dengannya ya. Jadi kalau mau dites kecintaan kita kepada Al-Quran, ini kita sudah dekat belum dengan Al-Quran itu sendiri ya, dengan kitab itu sendiri. Iya. Kalau masih jauh, nah itu dipertanyakan ya kecintaan itu. Maka demikian itu tidak dapat diperoleh ya, sifat itu atau manfaat lainnya ya, rahmah, tidak diperoleh kecuali untuk orang yang beriman kepadanya,
membenarkannya dan mengikuti petunjuknya ya. Jadi bukan hanya beriman tapi dia membenarkan Al-Quran itu terus ikuti petunjuknya ya, dalam kehidupan ya sehari-hari. diterapkan. Maka Al-Quran menjadi penawar dan rahmat baginya, sehingga banyak orang itu kadang mencari ya, kesembuhan atau mencari solusi, bahkan mencari lewat kemusyrikan, lewat dukun dan sebagainya. Kadang dia mencari kelegaan hati atau mencari obat dari galau gitu ya, bukan mencari obat tidur itu ya, pada hal-hal maksiat ya, hal-hal yang merugikan dirinya ya, tapi dia cari hal itu karena dia tidak dekat dengan Al-Quran ya. Tahu apa artinya gitu baca. Ya, dia tidak mengikuti atau tidak membenarkan di dalamnya bahkan ya, karena dia tidak tahu ya, tidak tahu hukum dari Al-Quran itu sendiri, bagaimana dia membenarkannya gitu. Maka bagaimana Al-Quran jadi penawar atau rahmat baginya. Belajar membacanya juga hmm. tahu artinya apa tujuan surat eta gitu kan. Ya, adapun orang kafir yang menganiaya diri sendiri dengan hal itu, maka mendengarkan Al-Quran itu tidaklah menambah sesuatu kepadanya melainkan kejauhan ya, kedustaan, kekufuran dan bencana akibat kekafirannya. Nah itu. Jadi dikatakan orang-orang yang tidak beriman itu pada telinga mereka ada sumbatan ya, disumbat ya. Dan Tapi hari-hari kumaha Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka ya. ya, oh mendengar adzan hari-hari gitu untuk Ya, ke masjid gitu itu kan dari deket gitu ya, tapi sekarang kabel pada sholat orang-orang iya lalai itu, kelalaian, banyak orang yang lalai juga ya. Bahkan dari kita sendiri itu ya, jangan jauh-jauh tuh ya, kelalaian tuh. Maka terkadang dari kelalaian itu ya tidak menambah manfaat apa-apa ya. kalau nggak dipahami benar-benar ya ya Ya, pelaksanaannya kan yang kadang-kadang susah saya sendiri kan. nah ini kelalaian tuh ya. Ya itu Terkadang juga ketika kita lalai, kemudian juga disuruh lainnya. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah yang di antara kalian bertambah keimanannya dengan turunnya surah ini ya. Bisa dibaca di surah Fussilat ayat 44 ya, surah 41, kemudian di surah At-Taubah ya, At-Taubah. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira ya. tuntunannya. Iya, senang mereka, gembira mereka. Dan adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka dengan surah itu bertambah kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Hmm. Dan ayat-ayat ini yang menerangkan cukup banyak ya. Nah, ini juga Qatadah
menafsirkan ya. Ini juga di surah Al-Isra ayat 82, yaitu apabila seorang mukmin mendengarkannya, maka dia mengambil manfaat darinya, menghafal dan mengingat makna yang terkandung di dalamnya. Jadi menghafal itu bukan hanya hafalan saja, tapi bagaimana adanya tadabbur ya, dan juga tadzakur ya. Tadzakur apa aja yang terkandung di dalamnya gitu ya. Bukan hanya hafalan, bukan hanya mengenal bahasanya gitu. Nah, Dalam kita tulis surat-surat pondok mana kulhu gitu. iya. Apa artinya gitu. Maka tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian, yaitu tidak dapat mengambil manfaat darinya, ya orang zalim itu, dan tidak dapat menghafal dan memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena sungguhnya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.